Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang Miss hormati Mr. Nurul Fadila MPD serta para dewan guru, Miss dan Mister semuanya yang berbahagia serta siswa-siswi SDIT Asyairiyah yang Miss banggakan. Baik, Miss ucapkan selamat kepada petugas upacara hari ini. Semuanya kalian luar biasa hebat. Kasih tepuk tangan untuk petugas upacara hari ini. Oke. Dan untuk adik-adik kelasnya seperti kelas 1, kelas 2, tolong diperhatikan ketika kakak kelasnya menjadi petugas upacara. Karena nanti kalian juga akan menjadi petugas upacara berikutnya. Baik, Miss akan menyampaikan amanah yang dimana bertemakan tentang menjaga kelestarian lingkungan di sekolah. Nah, sebelumnya Miss ingatkan kepada kalian semua bahwa kita itu menjaga kelestarian lingkungan itu tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi di rumah, di tempat wisata kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, namun di sini Miss akan membahas menjaga kelestarian lingkungan yang di sekolah. Oke. Nah, caranya bagaimana sih cara kita menjaga kelestarian lingkungan di sekolah? Oke. Ada yang tahu? Cara kita menjaga kelestarian lingkungan di sekolah itu yang pertama, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Di sini masih ada yang membuang sampah sembarangan. Hayo, Miss masih menemukan ya, masih banyak siswa ataupun siswi yang masih membuang sampah sembarangan. Di teras, di koridor, itu masih banyak sekali sampah-sampah yang berserakan ya. Jadi setelah kalian makan ataupun setelah kalian jajan, itu sampahnya dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan di koridor ataupun di teras. Dapat dipahami? Begitupun ketika kalian melihat daun-daun yang berguguran jatuh di lapangan, itu kalian ambil lalu kalian buang ke tempat sampah. Nah, itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua yaitu dengan menjaga alat-alat atau barang-barang yang ada di sekolah. Contohnya apa? Tidak boleh mencoret-coret meja, tembok ataupun kursi, karena tempatnya menulis itu di mana? Di buku tulis ataupun di buku paket yang sudah disediakan untuk menulis. Oke. Nah, kalau meja itu digunakannya untuk apa, Kak? Untuk belajar. Memang untuk belajar, namun dialasi dengan buku tulis. Oke. Nah, ataupun buku. Nah, begitupun dengan kursi. Miss menemukan nih, ada yang loncat-loncatan di kursi. Kakak, kalau misalkan kalian terjatuh, nanti akan menyakiti diri kalian sendiri. Ya, nanti kalian terluka, sakit ya. Jadi kursi itu digunakan untuk duduk, bukan untuk diloncat-loncatkan. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah,
Jadi selesai kalian membaca itu, bukunya dikembalikan di rak buku, dikembalikan dengan posisi yang rapi seperti awal kalian mengambil. Namun jika kalian dari awal mengambil sudah tidak rapi, kalian tetap mengembalikannya dalam keadaan yang rapi, dalam posisi buku yang rapi, tertata gitu. Oke, dan buku-buku yang ada di perpustakaan itu tidak boleh dicoret-coret ya Kak, karena itu bukan milik kita, tapi milik sekolah. Namun walaupun buku-buku yang ada di perpustakaan adalah milik sekolah, namun kita harus tetap menjaganya agar buku-buku yang ada di perpustakaan tetap terawat. Oke, dapat dipahami? Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat Mi sampaikan pada amanah upacara hari ini. Semoga apa yang Mi sampaikan ini bermanfaat. Oke, baik. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.